itu Mas Roli dan Ibu Sian Liang yang akan menyampaikan. Ya, mohon maaf ya belum sempat ini kirim. Ya, Ya, shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam ya, salam. buat kita semuanya yang hadir pada ibadah Gereja Selsisium online pada hari Kamis di tanggal 2, di tanggal 1 Februari tahun 2024. Kita percaya kita masih diberikan umur panjang, sehat, segar, kuat pada sampai hari ini, itu semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bagi yang percaya, mari kita lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan pada Tuhan Yesus Kristus. Bahwasanya Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya akan membacakan susunan acara ibadah gereja sesi online via Zoom hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 20 berapa ya? Pukul 13 waktu Jerman ya. Host saya sendiri Bapak Lukas Krihananto, worship leader Pastor John Serbunan, pembicara Pastor John Serbunan, doa prophetik siapa? Pak Roli ya. Pak Roli, pengumuman Baik. yang ke-6 doa berkat oleh Pastor John Serbunan, yang ke-7 selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadwal ibadah pada malam hari ini, yaitu hari Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada kembali sampai pada malam hari ini semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu ada di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami saudara bersaudara kembali rindu untuk bersama-sama datang beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Ini yang menjadi satu keinginan dalam hidup kami. Ada persekutuan yang indah, perjumpaan yang indah, kami sebagai anak-anak-Mu bertemu, berjumpa dengan-Mu di dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadikan rupa yang harum buat nama-Mu ya Tuhan. Dan Kau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersepakat sehati berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus. Kiranya ada kuasa intervensi yang mengganggu jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu darah, apapun yang mengganggu sinyal-sinyal ibadah kami pada malam hari ini, kami sepakat sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini berjalan dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera yang kami terima rasakan dalam ibadah malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami akan memulai ibadah kami ini, kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Saya persilakan Pastor John Serbunan untuk memimpin worship leader kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pastor.
Ya, puji Tuhan. Praise the Lord. Ya. Oke, Pak Lukas sudah bisa dimulai ya? Oke. Baik teman-teman sekalian, kita akan menaikkan satu pujian. Ya, selamat datang Ibu Hizkia. Selamat malam. Sudah bersama kita malam ini ya. Salam kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. 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 Oke, kita mau sama-sama nyanyikan kita dalam karena kita cinta Yesus ya. Orang-orang percaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita akan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam. Haleluya. Ini kami milik-Mu ya Tuhan. Pakai kami sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Ini aku anakmu, Speakernya, Pastor. Ya, terima kasih. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Dengan rencanamu, oh, ini anakmu. Dan terima kasih Tuhan, Kau Allah yang indah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami Oke, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Oke, doakan supaya signalnya tetap lancar ya, karena tadi hujan sehingga mengakibatkan signalnya kurang stabil ya. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini lagi bagi Tuhan Yesus, satu pujian yang indah malam ini. Sungguh indah namamu, Sungguh baik Tuhan Yesus.
namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Makasih Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua kemuliaan hanya bagi kau. Memujimu, selalu pujimu, mau selalu kau yang layak pujian, kemuliaan hanya bagi kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Dengan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise God, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita bersama dan kita akan mendengarkan ya firman Tuhan di malam hari ini.
Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih untuk mendengar firman Tuhan malam ini. Kepada sahabat kita yaitu Bapak Lukas Krisnanto akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di malam ini. Haleluya. Benar Bapa, Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan dari kami ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu pada malam hari ini boleh menjadikan dupa yang harum bagi nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya kami percaya Engkau hadir ada tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Pada malam hari ini pun kami rindu mau menerima berkat yaitu melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, berbicaralah ya Bapa firman-Mu buat kami. Engkau melalui hamba-Mu Pastor John Sarbunan ya Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas hamba-Mu Pastor John Sarbunan ini ya Ya Bapa. Yesus. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan boleh menjadikan berkat buat kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, ini doa kami siap mau menerima sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Lukas Krisnanto untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Host kita yang luar biasa malam ini ya. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan nanti sahabat kita terkasih Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan firman. Doakan supaya semuanya bisa lancar ya. Tidak ada gangguan. Meskipun ada gangguan kita berupaya untuk mengatasinya saudaraku ya. Ini faktor karena cuaca. Nah, saya nggak tahu di tempat saudara-saudara apakah juga situasinya di sana cuacanya hujan atau tidak, tapi yang jelas saudara bisa ikut ibadah streaming malam ini ya, sehingga kita boleh bertemu dalam ibadah online malam ini. Oke. Merata, Pak John. Hujannya merata ya Pak Frans Angki ya? Merata. Iya. Baiklah, puji Tuhan ya, kita bersyukur. Hujan juga ini kan ciptaan Tuhan. Jadi kita syukuri saja ya akan anugerah Tuhan. Orang yang mengucap syukur itu dia tahu memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menggerutu, jangan sampai kita bersungut-sungut ya. Karena menggerutu, bersungut-sungut itu menghalangi berkat Tuhan bagi kita semua. Karena Tuhan suka orang yang tahu bersyukur, itulah orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan malam ini. Haleluya. Ya, mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini. Sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah. Kita sedang bicara tentang kemuliaan Allah ya. Dan malam ini kita akan lihat kemuliaan Allah di dalam apa, saudaraku ya. Ini dia kemuliaan Allah di dalam telinga yang mendengar. Saudaraku penting punya telinga yang mendengar ya. Mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita sekalian. Jadi engkau bisa kuat, bisa lemah, tergantung apa yang kau dengar. Kau bisa menang, engkau bisa kalah, tergantung juga apa yang kau dengar. Ya, engkau bisa bahagia, engkau bisa merana juga, tergantung apa yang kau dengar. Jadi penting sekali, saudaraku, memiliki telinga yang mendengar itu jauh lebih baik ya. Oke, kita akan lihat sama-sama kemuliaan Allah di dalam telinga roh, telinga rohani, telinga yang dalam hari Wahyu pasal 2 ayat 7. Dan silakan Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Terima kasih Pak John, Bapak Ibu sekalian, selamat malam dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai akan membaca Alkitab ini, tema kemuliaan Allah dalam kepekaan telinga roh. Nas Alkitab pada malam hari ini Wahyu 2 ayat 7 yang mengatakan siapa ya bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin.
Amin. Ini adalah sebuah pesan Tuhan bagi umat Tuhan ya, bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dikatakan barang siapa bertelinga. Saudara saya punya telinga ya. Guna telinga untuk apa? Untuk mendengar. Ada banyak orang punya telinga, tapi sayang telinganya tidak bisa mendengar ya. Mungkin dia bisa mendengar suara istrinya, suara suaminya, suara anaknya, suara menantunya, suara mertuanya, suara tetangganya, suara dokter. Tapi dia tidak bisa memiliki telinga roh yang bisa mendengar akan suara Tuhan. Saudara-saudara, sampai hari ini saya percaya Tuhan masih berbicara kepada kita. Namun banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya mereka tidak punya telinga roh. Mereka hanya punya telinga jasmani, saudaraku. Sehingga mereka dengar kabar-kabar. Hari ini kabarnya buruk, hari ini dia sakit, hari ini dia menderita, hari ini aku dalam keadaan terpuruk, hari ini aku dalam keadaan parah, hari ini aku dalam keadaan gagal, dan dia mendengar, bahkan dokter pun berkata-kata penyakitmu tidak bisa disembuhkan lagi karena penyakitmu sudah kronis. Kalaupun ada obat-obatnya mahal sekali. Nah, kata-kata yang setiap hari diperdengarkan. Saudaraku ya, belum lagi mendengarkan dalam hal keuangan, ekonomi, aku miskin, aku melarat, aku kekurangan, aku dalam keadaan terpuruk. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata-kata yang seperti ini kalau setiap hari diperdengarkan, dan engkau membuka telingamu mendengar kata-kata seperti itu, akan membuat imanmu tidak akan bisa bertumbuh. Ya, ingat bahwa iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Orang-orang Kristen yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Kalau imannya bertumbuh, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Nah, kenapa seringkali mujizat tidak terjadi? Karena orang tidak percaya. Kenapa orang tidak percaya? Orang bimbang, orang ragu, orang dalam keadaan, saudaraku, dia mengalami ketakutan dalam hidup ini. Karena dia tidak melatih telinga rohnya untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Makanya bersyukur sekali, saudara-saudara sekalian, di dalam ibadah gereja CLCC via Zoom online ini setiap hari, firman Tuhan disampaikan terus secara berurutan ya, secara sistematis supaya saudara-saudara bisa mengerti akan bagian-bagian firman Tuhan itu. Jadi tidak disampaikan tuh ayat ini nanti pindah lagi di ayat yang lain, lompat sana, lompat sini. Saudara, akhirnya orang bingung mana ini yang dibahas, saudara. Nah, memang ini Tuhan mau kita mendalami firman Tuhan ini supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kemuliaan Tuhan di dalam kepekaan telinga roh, saudaraku. Alkitab berkata dalam ayat ini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Kamu bahwa engkau sudah kalah, engkau sudah gagal, engkau sudah dalam keadaan terpuruk, engkau dalam keadaan sakit, tidak bisa disembuhkan. Nah, jangan izinkan setan memperdengarkan suara-suara seperti itu di dalam dirimu untuk melemahkan imanmu. Saudara-saudara, kalau engkau membuka telinga tuh setiap hari mendengarkan kata-kata seperti itu, maka itu sama saja engkau mulai sudah membuat dirimu semakin lemah, semakin terpuruk, semakin dalam dan tidak mampu menghadapi situasi hari-hari ini. Kita berkata dia kenal yang membuat keuanganmu, bisnismu hidup, ya kebahagiaan semuanya yang Tuhan berikan kepadamu menjadi hidup dalam dirimu. Nah, karena itu melatih diri untuk mendengarkan akan firman Tuhan itu jauh lebih baik dari sekedar engkau membawa sesuatu korban-korban persembahan kau persembahkan, tapi engkau tidak mendengarkan firman Tuhan. Itu juga tidak ada yang berkenan di hati Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa supaya malam hari ini semua kita benar-benar kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita sekalian. Rencana manusia boleh gagal, rencana orang pintar, orang hebat, orang-orang berkuasa boleh gagal, tapi ketahuilah, rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Seringkali banyak orang merasa susah, merasa sedih, merasa takut, menjadi dalam keadaan putus asa. Kenapa? Karena dia merasa gagal dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan kalau engkau mengalami kegagalan, itu bukan berarti bahwa sudah berhenti, sudah habis, sudah tamat riwayatmu. Belum.
Ini masih ada kelanjutannya, masih ada perjalanan yang panjang. Bangkit lagi dan coba lakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Nah, orang-orang yang menang bukan berarti mereka tidak pernah kalah. Orang-orang yang berhasil bukan berarti mereka tidak pernah gagal. Mereka pernah kalah, mereka pernah gagal, tapi mereka bangkit dari kekalahan mereka, mereka bangkit dari kegagalan mereka, dan mereka terus maju bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya berdoa supaya malam hari ini Bapak Ibu, kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Saya berdoa supaya hari ini kita cuma punya satu keinginan, yaitu memiliki hati yang percaya, memiliki hati yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Oh Tuhan, terima kasih. Oke, saya lihat di sini Ibu Hiskia ya. Puji Tuhan. Saya sudah bergabung bersama kita. Mungkin signalnya di sana juga kurang stabil, putus nyambung, tidak apa-apa Bu. Tetap setia, maju terus aja ya. Nah, kami di sini juga agak sedikit terganggu, tapi tidak apa-apa. Kita tetap semangat ya untuk iring Tuhan, iring Yesus. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat bagian-bagian penting ini, saudaraku. Sekarang kita sudah sampai di mana, Pak Frans Angki? Ya, baru di Wahyu Tema. 2:7, Pak. Wahyu 2:7 ya. Nah, 2, ini Bapak Ibu kita lihat hal yang penting ini, saudaraku. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh indah dalam hidup kita sekalian ya. Oke, ini tadi sudah ya, nats Alkitab kita sudah dibaca ya. Tuhan sediakan pohon kehidupan dan kita akan makan dari pohon kehidupan. Nah, Yesus adalah pohon kehidupan kita sekalian. Mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 10 sampai 12. Ini tentang tema yang kita akan bicarakan malam ini, yaitu kemuliaan Allah dalam kepekaan telinga roh ya. Telinga itu fungsinya mendengar. Mari kita lihat, dapat kita perhatikan ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup orang percaya yang memiliki telinga yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar suara Tuhan, dan dia taat melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi bukan cuma mendengar, tapi setelah engkau dengar, engkau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Ada banyak orang mendengar firman Tuhan secara ini suatu ya, secara literal suatu ya, mendengar firman Tuhan suatu, tapi tidak melakukan. Bapak Ibu, itu juga tidak berkenan di hati Tuhan. Hari ini Tuhan ingin setelah engkau mendengar firman Tuhan, engkau melakukan, dengar lakukan, dengar engkau lakukan, engkau menjadi orang berbahagia ya. Dari sini kita akan dapati ada tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah ada di dalam kepekaan telinga roh. Itu kepekaan telinga roh itu kepekaan yang bisa mendengar suara Tuhan ya. Dan kita akan lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa ini ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kepekaan telinga roh. Dia mengikuti tuntunannya Tuhan ya, tuntunan Roh Kudus. Tujuannya apa dia mengikuti tuntunan Roh Kudus? Agar dia tinggal beberapa hari ya, saudaraku, bersama-sama dengan orang percaya yang tulus. Kalau tinggal dengan orang percaya yang tulus itu sekali. Tapi kalau tinggal dengan orang percaya yang tidak tulus, Bapak Ibu, itu seringkali menyebabkan sesuatu yang tidak akan membahagiakan ya. Tuhan senang dengan orang yang tulus hatinya. Jadi karena itu Bapak Ibu, kalau engkau tinggal dengan orang yang tulus, itu engkau bisa merasakan ada damai sejahtera, engkau bisa merasakan ada sukacita, engkau merasakan bisa ada kebahagiaan di situ. Kenapa? Karena orang yang kepadanya engkau bersama-sama dengan dia tinggal itu sama-sama memiliki ketulusan ya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada sandiwara, tulus apa adanya. Mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 10. Kisah Rasul 21 ayat 10 yang mengatakan, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi yang bernama Agabus. Amin. Ya, perhatikan baik-baik. Dicatat dalam ayat ini setelah beberapa hari itu berarti lebih dari 1 hari ya. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ. Di situ di mana? Di tempat siapa?
di rumah salah seorang murid Tuhan bernama Filipus. Ya, Filipus ini luar biasa. Dia menampung hamba Tuhan, Paulus dan teman-temannya, mereka tinggal di rumahnya. Nah, hasil dari Filipus, seorang percaya pada Tuhan, Tuhan berikan sesuatu, bonus, hadiah. Apa itu? Anak-anaknya ada 4 anak gadis, anak darah. Mereka mendapatkan karunia bernubuat. Wow, luar biasa. Karunia bernubuat, kemarin saya sudah menyampaikan ini, karunia ini berfungsi untuk membangun jemaat. Jadi jemaat yang sudah susah, sudah sedih, dalam keadaan depresi, dalam keadaan beban berat, itu mereka butuh tuntunan Roh Kudus. Mereka harus diarahkan kemana, mereka harus dibawa kemana, mereka harus tahu. Kalau tidak, mereka tersesat. Mereka akan menempuh jalan kebinasaan dan mereka hancur di situ. Ya, makanya butuh karunia ini, suatu karunia Roh Kudus. Jadi, saudara, orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam kepekaan telinga roh, itu dia adalah orang yang mengikuti tuntunan roh. Tidak mungkin orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam saudaraku ya, dalam kepekaan roh itu tidak mungkin dia tidak ikut tuntunan roh. Dia pasti ikuti tuntunan roh. Kadang-kadang Roh Kudus suruh dia naik ke gunung yang tinggi, kadang Roh Kudus bawa dia turun ke lembah jurang yang dalam, karena Roh Kudus bawa dia berjalan dalam situasi-situasi yang bagi dia sendiri rasanya tidak enak. Tapi kalau Roh Kudus tuntun, Bapak Ibu, engkau bisa melewati. Termasuk ketika engkau harus menghadapi badai kehidupanmu, menghadapi persoalanmu, beban beratmu. Roh Kudus tuntun engkau sehingga engkau tidak merasakan badai itu menakutkan bagimu. Hatimu tenang, hatimu ayem, tentrem, hatimu dalam keadaan damai, hatimu sukacita. Meskipun di tengah-tengah persoalan, pergumulan, engkau menghadapi semuanya. Itulah indahnya kalau orang dituntun Roh Kudus. Tapi kalau orang tidak dituntun Roh Kudus, saudaraku, persoalan yang biasa, persoalan yang kecil, sudah gampang membuat dia frustrasi, membuat dia menjadi sedih, membuat dia ketakutan, membuat dia kehilangan pengharapan. Ya, hari ini kita butuh tuntunan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menuntun kita lewat apa? Firman Tuhan yang kita perlu dengar setiap hari. Makanya beruntung sekali, saudaraku, kita bisa mendengar Firman Tuhan. Karena itu, waktu engkau mendengar Firman Tuhan, Tuhan ingin hatimu benar-benar tulus, ya. Tulus di hadapan Tuhan dan tulus di hadapan manusia. Baru engkau bisa melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam dirimu. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kepekaan roh. Saudara, siapakah dia? Mari kita lihat. Yang kedua, dia adalah orang yang memperhatikan. Dia memperhatikan apa, saudaraku? Dia memperhatikan petunjuk dari Roh Kudus. Melalui siapa? Melalui perkataan seorang nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Siapa nabi Tuhan? Tadi dikatakan dalam ayat sebelumnya, ayat 10, dia adalah Agabus. Agabus ini adalah seorang nabi yang Tuhan utus untuk menyampaikan kehendak Tuhan bagi Rasul Paulus. Kita lihat ya, Kisah Rasul 21 ayat 11. Kisah para Rasul 21 ayat 11. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Amin. Amin. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini sebuah pernyataan Tuhan saudaraku bagi seorang rasul yang bernama Paulus ini, saudara. Saudara-saudara, Agabus, Tuhan utus dia datang. Agabus ini adalah seorang nabi. Seorang nabi, dia harus menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia mengambil sabuk, ya, ikat pinggang dari Paulus, dan dia mengikat kaki dan tangannya dia sendiri, Agabus. Dan dia berkata, demikianlah akan terjadi pada orang yang punya ikat pinggang ini, yaitu Paulus. Dia akan mengalami, saudara-saudaraku, penderitaan, kesengsaraan, diserahkan kepada orang-orang Yahudi dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku, itu sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya yang kita bicarakan itu, saudaraku, ya, bahwa keputusan Roh Kudus, Paulus akan pergi ke Yerusalem. Nah, di sana, saudaraku, ada dua hal yang dia alami. Pertama, dia akan menikmati hari Pentakosta. Hari Pentakosta, hari yang ke-50, itu adalah salah satu perayaan yang sangat penting bagi orang Yahudi. Lalu yang kedua, saudaraku, dia akan mengalami berbagai macam penderitaan. Karena nama Yesus, dia menderita, ya, di tangan orang-orang Yahudi ini, saudaraku, yang akan, saudara, mereka akan menganiaya dia, mereka akan memukul dia, mereka akan menghukum dia, dan Paulus juga diserahkan pada tangan bangsa-bangsa lain, ya, bangsa-bangsa lain itu bangsa-bangsa di luar Yahudi. Saudara yang kasih Tuhan, inilah, saudara-saudaraku, apakah salah Roh Kudus menuntun Paulus?
Nggak kedengaran, Pak John. Sinyalnya kali Pak Franz Angki. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian. Amin. Hanya Hanya bagi Tuhan. Ya, terima kasih Pak Lukas. Kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Jadi ini signalnya kurang stabil, sementara pindah ke sini, pindah ke sana. Jadi ini harus pintar-pintar, cepat-cepatan. Jadi main kejar-kejaran, ini orang Ambon bilang enggo, ini main enggo, saudaraku. Tapi tidak apa-apa, puji Tuhan. Kita bersyukur saja buat segala sesuatu ya. Oke, kita lihat yang berikut. Haleluya, praise God. Kita sudah sampai di mana, saudara-saudara, teman-teman? Ayat 11, Pak. Ayat 11 ya. Oke, baik. Ya. Oke, ayat 11. Ya, ayat 10 sudah. Oke, ayat 11 ya. Ya, tadi ini sudah ya, memperhatikan petunjuk dari Roh Kudus melalui perkataan seorang nabi yang diutus Tuhan. Ayat 11 sudah diperdengarkan belum, Pak Frans Angki, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, sekarang kita lanjut ya di poin yang ketiga. Mari kita lihat ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kepekaan roh. Ini dia, saudaraku. Yang ketiga, dia adalah orang yang mendengar. Amin. Ini dia pentingnya. Mendengar apa, saudara-saudara? Dia mendengar pesan Tuhan Yesus melalui suara kenabian dengan segenap hatinya di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi ya, mendengar pesan dari Tuhan Yesus melalui suara kenabian. Nah, siapa nabi yang menyuarakan suara kenabian? Ini adalah seorang nabi bernama Agabus, ya. Melalui suara kenabian dengan segenap hatinya pada Tuhan. Jadi ini saudaraku, Paulus harus mendengar suara kenabian ini. Wow, jadi kalau kita lihat di dalam gereja itu ada 5 jawatan ya. Digambarkan seperti 5 jari ini. Bapak Ibu bisa lihat 5 jari saya ini ya. Kalau jari yang telunjuk ini, jari jempol ini, yang biasa oke ya, biasa kita kasih oke gini, RCT oke ya, the best. Nah ini biasa rasul ini ya, gemuk, paling gede ini rasul. Ini ilustrasinya begitu. Lalu yang suka tunjuk-tunjuk jari telunjuk ini, yang suka tunjuk-tunjuk, nuding-nuding, nah ini nabi. Karena kalau nabi bicara tuh kadang-kadang tajam sekali, nggak enak. Bisa membuat orang bisa menjadi marah, bisa membuat orang tersinggung. Nabi, Bapak Ibu, karena dia membongkar dosa, dia membongkar selubung-selubung itu nabi ya, suka tunjuk-tunjuk, dan orang kadang-kadang dia menjadi langsung bertobat karena mendengar suara Tuhan melalui nabi ini. Seperti itu. Dan nabi ini juga dia berbicara tentang masa depan. Dia bicara tentang nubuatan, apa yang akan terjadi Tuhan sudah beritahu kepada nabi itu. Jadi nabi punya kepekaan luar biasa.
Juga rasul punya kepekaan juga begitu luar biasa. Kalau rasul ini sebagai seorang bapa rohani, dia sebagai seorang yang mengajar, dia memuridkan, dia melatih banyak orang, itu rasul ya. Lalu yang lihat yang jari paling tinggi, jari tengah ini, saudaraku. Ini adalah ilustrasi, ini adalah seorang penginjil. Seorang penginjil itu nama paling terkenal ya. Sering penginjilan kemana-mana itu seorang penginjil, namanya besar, saudaraku. Namanya terkenal, itu penginjil. Lalu yang jari manis ini, saudaraku. Ini jari ini seringkali selalu lihat ada cincin yang saya kenakan ini. Nah, ini adalah gembala, saudaraku ya. Gembala itu disayang jemaat. Jadi jemaat pergi kemana, saudaraku dia ingat gembalanya ya. Dia pulang bawa oleh-oleh kasih kepada gembalanya. Nah, ini gembala. Jadi gembala itu mengembalakan domba-dombanya ya, menuntun ke rumput yang hijau, diberi makan, setelah dimakan, beri makan kenyang, dituntun lagi ke air yang tenang, diberi minum sehingga jemaat itu domba-domba itu benar-benar jadi kenyang, jadi puas, tidak ada yang kelaparan ya. Itu tugas gembala. Jadi gembala juga melindungi, dia memproteksi domba-domba dari serangan-serangan predator seperti binatang buas, singa, harimau, macan tutul ya, atau sejenis itu sehingga domba itu aman. Kalau domba jalan dengan gembala dia tidak takut ya. Dia tidak takut dia mati kelaparan, tidak takut akan dimangsa oleh binatang pemangsa. Dia akan aman ya bersama dengan gembala. Yesus itu adalah gembala kita yang baik. Amin. Lalu yang jari-jari kelingking ini, yang paling kecil ini adalah guru, saudaraku ya. Ini adalah seorang guru, seorang pengajar. Nah, kalau orang lagi emosi, dia kepal tangan ini ketika dia mulai banting tangan ini ke atas meja, yang paling kena duluan, yang kesakitan duluan ini jari kelingking ini ya. Saudaraku, namun kalau orang berdoa, dia berdoa di hadapan Tuhan, dia buat tangan begini, saudaraku. Nah, biasa jari kelingking ini yang paling depan, saudaraku. Tuhan mendengar doa seorang yang teraniaya. Ini jari kelingking ini ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Oke, mari kita lihat dulu ayat yang ke-12 ya. Kisah Rasul pasal 21 ayat 12. Baik, Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Amin. Jadi waktu mereka mendengarkan nubuatan dari Nabi Agabus ini bahwa kalau Paulus pergi ke Yerusalem, dia akan mengalami berbagai macam persoalan, dia akan dianiaya, dia akan digebuki, dia akan dihajar, dipukul sebabak belur, dan dia akan pun dijatuhi hukuman mati. Makanya murid-murid mereka sayang kepada Paulus. Nanti kalau kita lihat di ayat berikutnya, ayat 13, besok saya akan kupas ini dengan tema yang lain lagi, saudaraku ya. Bagaimana Paulus bisa menghibur hati jemaat-jemaat yang mereka bersedih ketika mereka tahu bahwa Paulus akan pergi ke Yerusalem dan dia akan mengalami berbagai macam penderitaan di sana, dan dia bisa menguatkan mereka, itu luar biasa. Jadi hari ini kita belajar yang ketiga, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kepekaan roh itu dia adalah mendengar, dia adalah orang yang mendengar pesan Tuhan Yesus melalui siapa? Melalui suara kenabian, yaitu Nabi Agabus. Dia dengar dengan segenap hatinya pada Tuhan ya. Bapak Ibu, jangan engkau takut, saudaraku. Kalau ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan, saya percaya kadang-kadang pesan Tuhan itu bisa berupa nasihat, kadang pesan Tuhan itu bisa berupa teguran keras atau peringatan. Bapak Ibu dengarkan saja. Ya, meski firman Tuhan begitu keras, tapi semua tujuan untuk kebaikan kita semua. Katakan amin ya. Supaya kita tidak salah jalan, kita tidak tersesat. Itu maksudnya seperti itu. Lalu kita lihat apa hasilnya dari orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam kepekaan roh. Yang pertama, saudara-saudaraku. Yang pertama kita lihat dia adalah orang percaya yang taat pada firman. Dia telah siap menyambut apa? Menyambut kedatangan sang nabi. Sang nabi itu siapa? Dia pembawa pesan Tuhan. Nah, ini seperti yang dialami oleh Paulus ketika menghadapi Nabi Agabus ini. Mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 10. Kisah Para Rasul 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari dia seorang nabi bernama Agabus. Amin. Amin ya. Datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Kadang-kadang Nabi datang bawa pesan Tuhan yang tadi sudah saya sampaikan, itu berupa nasihat, berupa teguran, berupa peringatan. Nah, itu dengarkan tuh nasihat-nasihat firman supaya kita bangkit ya, kita tidak diinabobokan, saudaraku, dengan sesuatu yang cuma enak didengar telinga saja, tapi sesuatu yang bisa membuat kita lebih waspada ya akan hari-hari yang jahat ini. Haleluya.
Oke, kita akan lihat yang kedua, hasil yang kedua ini ya. Di dalam ayat ke-11, saudara bisa mencatat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia telah siap hatinya dan mentalnya di saat dia menghadapi hal yang terburuk ya. Orang yang taat pada firman itu, dia telah siap hatinya dan mentalnya saat dia menghadapi hal yang terburuk. Nah, hal yang terburuk itu ada di dalam ayat ke-11. Sebentar saya akan tampilkan. Haleluya. Kita bersyukur saja dengan segenap hati. Ya. Oke, kita pujikan pujian tadi ya. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Oke, kita lihat. Ya. Ya, silakan Pak Frans Angki, ayat 11. Ayat 11. Kisah Para Rasul 21 ayat 11, ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Amin. Nah, itulah hal yang terburuk yang Paulus alami secara manusia. Tetapi ketahuilah di dalam roh itu ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara masih ingat apa yang saya sampaikan? Sering saya sampaikan ya di awal-awal waktu kita mulai angkat tema kemuliaan Allah di tahun 2024 ini. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib bicara tentang penderitaan, bicara tentang kesengsaraan, bicara tentang bagaimana kita harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah, di balik salib itu ada kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan ya. Dan lihat waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, itu secara manusia orang bilang ini satu kehinaan. Yesus dipermalukan, Yesus direndahkan, Yesus diolok-olok, Yesus dihina, saudaraku ya. Yesus, saudaraku, rasanya seperti tidak punya harga sama sekali. Tapi ketahuilah, disitulah Alkitab berkata, dia ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Supaya oleh nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Siapa yang di langit? Semua makhluk surgawi, malaikat-malaikatnya. Ya, kemudian di langit yang di bawah itu, saku ada setan dan antek-anteknya. Lalu langit yang di bawahnya lagi itu, saudaraku, itu adalah semua manusia kita ini. Langit yang pertama, ya. Langit yang kedua itu ada setan dan roh-roh jahat. Kemudian langit yang ketiga itu adalah Tuhan Allah di situ. Dan malaikat-malaikat sorga, saudaraku, supaya bertekuk ke segala lutut yang ada di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Di bawah bumi itu adalah di dalam air, ya. Luar biasa. Oke, kita akan lihat, saudaraku, ayat yang berikutnya ya. Ayat yang berikut di ayat 12. Orang percaya taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat perhatian penuh. Dan mendapat perhatian penuh dan dukungan yang kuat dari murid-muridnya. Mari kita lihat Kisah Rasul 21 ayat 12. Kisah Para Rasul 21 ayat 12, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Amin. Amin. Ya, saudaraku, mereka meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ini karena murid-muridnya begitu sayang kepada gurunya, sayang kepada rasulnya, pemimpin rohaninya, karena mereka tahu dia pergi itu sudah mereka tidak akan ketemu dengan dia, karena dia pergi itu pasti dia akan mati di sana, saudaraku. Dan mereka melarang dia supaya jangan dia pergi ke sana. Tapi Bapak Ibu, karena kehendak Roh Kudus, Paulus harus mengikuti kehendak Roh Kudus, saudaraku. Ya, memang ini berat. Tapi itulah bagi seorang rasul, dia sudah siap rela mati bagi Tuhan ya. Oke, kita lihat haleluya.
Ini adalah hal yang terakhir ya yang sudah kita pelajari. Jadi seorang rasul itu pemimpin rohani, dia mendapat perhatian penuh dan dukungan yang kuat dari murid-muridnya yang sudah belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman yang sudah kita dengar ya di malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Silakan Pak Frans Angki. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas pengurapan Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan, dengan mendengarkan akan firman ini ya Bapa. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Selama kami mengikuti akan perintah-perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk beribadah kepadamu ya Bapa malam hari ini Tuhan Yesus. Firman-Mu begitu indah, memperingatkan kami ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Bapa telah mengurapi kami semua saat ini ya Tuhan. Penuhi hidup kami, ruangan rumah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Teristimewa PS John Sarbunan ya Bapa. Penuhi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu melimpah kepada dia ya Bapa. Kesehatan-Mu melimpah kepada dia bersama keluarga ya Tuhan Yesus. Agar dia selalu setiap saat memperdengarkan akan firman-Mu kepada kami. Kepada siapapun yang mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk para teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam hari ini. Bapa, ingatkan mereka, berkati mereka Tuhan Yesus. Kirimkan kuasa Roh Kudus mereka untuk selalu memperingatkan mereka untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini menjadi hari yang indah bagi kami Tuhan Yesus. Karena kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah ya di malam hari ini. Oke, kembali kepada host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Iya, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita boleh menerima berkat firman-Nya yang baru, yaitu bagaimana kita boleh mendapatkan kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita, yaitu kita harus mempunyai kepekaan dalam telinga kita, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Caranya kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bahkan memperhatikan petunjuk dari Roh Kudus itu di dalam telinga kita, bahkan mendengar pesan-pesan Tuhan Yesus Kristus, firman yang disampaikan oleh hamba-Nya, didengar oleh telinga kita, dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat kemuliaan Allah hadir ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus mempraktekkan dalam kehidupan kita, agar kita benar-benar bisa menerima kemuliaan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor John Sarbunan yang begitu setia pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang baru buat kita, agar kehidupan iman rohani kita bertumbuh, berbuah, dan menjadikan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita, dan kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Pak Frans Angki, yang juga sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan dan membaca ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Frans Angki bersama keluarga besar yang ada di Bekasi. Tuhan Yesus berkati. Ya, makasih. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Roli dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Roli. Baik, terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pastor John. Terima kasih Pak Roli ya. Oke, ya silakan. Shalom semua, saya akan shalom. Doa prophetik Menaikkan bagi bangsa dan negara, doa prophetik bagi gereja CLCC, dan dengan I receive. I receive. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive.
Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa Profetik 2 bagi Gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan Gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-doanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Terima kasih Pastor John, terima kasih Pak Lukas. Saya serahkan Pak Oke, Lukas. kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang dinaikkan oleh Bapak Roli Lubis dari Kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Lubis. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roli buat doa profetiknya yang sudah dinaikkan. Salam buat Ibu Gita dan keluarga besar Pak Roli yang ada di Surabaya. Pak Lukas. Ya, dan kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC. Ya, mungkin bisa dihandle oleh Pak Lukas ya. Siap. Ya, pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat setelah perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palam Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintani Niswati di nomor 085964277805. Info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintani ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Februari tahun 2024
Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Selasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul? Dari ulang tahun Nyara penghubung Ibu Sinta Nini Seleswati di nomor 0859 64277805. Demikianlah info Gereja Selasi atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita berkati Pak Lukas. Ya, terima kasih. Dan kita sudah akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Sebelumnya saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sekali lagi Pak Roli bersama Ibu Gita. Tuhan Yesus memberkati Pak Roli dan Ibu Gita yang ada di Surabaya bersama keluarga besarnya. Juga Pak Frans Angki. Terima kasih Pak Frans Angki sekali lagi atas pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati Pak Frans Angki bersama keluarga besar di Bekasi. Juga Ibu Marta. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ibu Meliawati, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ibu Angel, terima kasih Tuhan berkati. Ibu Sinta, Terima kasih Tuhan berkati. Amin. Ya, atas kehadirannya terima kasih Ibu Angel, sehat selalu. Amin, terima kasih Pak. Ya, dengan Ade Johan, James dan Cindy, Tuhan Yesus berkati, dan Ibu Sinta dengan Pak Hendy, terima kasih atas kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Pak. Oke. Dan juga terutama kepada Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita dalam ibadah Zoom CLCC online, baik ibadah pagi maupun ibadah malam. Tuhan Yesus memberkati Pastor John, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, ditambah-tambahkan hikmat marifat, biar diberikan pengajaran-pengajaran yang baru buat Pastor John dan diaplikasikan, dibagikan kepada kita sebagai jemaat-jemaatnya di gereja Selasi. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Amin. Sama-sama Pak Lukas. Kepada Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan bisa menuliskan di layar chat di depan monitor ini untuk didoakan nanti oleh Pastor John Sarbunan. Saya persilakan Pastor John Sarbunan. Pak Frans Angki silakan. Untuk doa apa? Mau disampaikan? Silakan Pak Frans. Tolong doakan saya dengan pergumulan saya Ya, dan kesehatan saya Pak John dan siap. keluarga Pak John. Terima kasih Pak Ya, John. Pak Frans Angki. Oke. Kita akan ya berdoa ya untuk teman-teman kita, Pak Frans Angki dan semua yang hadir. Tentunya untuk persiapan pernikahan sahabat kita Pak Hendy ya. Pak Hendy bersama dengan calon istrinya ya, Ibu Angel. Kita doakan supaya Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian ya, sebagai sebuah pernyataan iman kita kepada Tuhan Yesus malam hari ini. Haleluya, Dia Tuhan yang tidak terbatas dengan kuasa-Nya. Dia mengerti segala yang kita perlukan, yang kita butuhkan ya di dalam hidup ini. Kita akan naikkan pujian ini sama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh indah Engkau Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita nyatakan iman kita lewat pujian ini bersama-sama. Haleluya, kita pujikan lagu ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, Dia Tuhan sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau peduli, Engkau mengerti segala persoalan yang terjadi. Haleluya. Oh, praise God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Bersama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita katakan dengan segenap hati, melewati setiap persoalan pergumulan, Kau sanggup berikan kami pertolongan Tuhan, sebab Engkau Allah yang mengerti dan peduli. Haleluya, mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Angkat suara pada Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Amin. Praise God. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mengerti dan peduli setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, kesehatan, di dalam pendidikan, dalam segala aspek kehidupan ini. Tuhan, Engkau ada untuk beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan di waktu susah dan sedih. Engkau hiburkan di waktu lemah, Engkau kuatkan di waktu dalam persoalan, Engkau berikan jawaban, berikan jalan keluar, berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk Pak Frans Angki, untuk kesehatannya, Tuhan pulihkan kesehatannya, bagian kepala sampai di bagian sekujur tubuh dipulihkan kesehatannya. Percaya oleh kuasa Tuhan, Pak Frans Angki berkemenangan, mampu melewati setiap persoalan pergumulan. Tuhan hiburkan terus hatinya, Tuhan teguhkan terus imannya. Kami percaya tangan yang tidak terlihat adalah tangan Tuhan sendiri yang sedang menopang dia, memegang dia dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Berkati istri, anak-anaknya, memberkati cucunya, serta mereka dalam pekerjaan, dalam studi mereka, di dalam nama Yesus. Tuhan cukupi segala sesuatu. Kami doakan atas kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kios yang ada di Tuhan Plaza Balikpapan, atas kehendak Tuhan itu bisa terjual dengan harga yang memuaskan. Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik. Demikian juga untuk tanah yang hendak dijual atau apapun ruko yang mau dijual, Tuhan sudah siapkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Terima kasih, dan Tuhan menolong juga untuk rencana masuk ke anggota Dewan Legislatif. Oleh pertolongan Tuhan, Tuhan bawa anakmu ini bisa dengan kendaraan kemenangan
untuk masuk ke tempat di mana Tuhan izinkan dia akan ada di situ untuk menyuarakan suara daripada Tuhan melalui Tuhan Yesus hamba-Mu Pak Frans Angki untuk Tuhan aspirasi masyarakat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Untuk Pak Lukas, Tuhan juga menyertai engkau, Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Tuhan katakan dalam persekutuan dengan Tuhanmu jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sedang membukakan jalan, dia sedang menyelesaikan setiap persoalan satu persatu akan terlewati dengan baik, dan Tuhan sudah sediakan di depan apa yang sedang Tuhan persiapkan. Engkau akan melihat dalam beberapa waktu lagi, kau menemukan apa yang Tuhan janjikan itu semua disediakan. Jaga hatimu untuk terus percaya, jangan biarkan imanmu goyah, yakin bersama dengan Tuhan, orang lain ditolong, engkau juga ditolong Tuhan. Dalam nama Yesus, memberkati Pak Lukas bersama putrinya Kesia yang kemarin berulang tahun, dan juga berkati ibunya Oma Nana di hari usia yang bertambah senja, bertambah suntuk, berikan kekuatan kesehatan, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Untuk saudara kami, Mas Roli dan Bagita, kami percaya mereka ada dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri. Tuhan Immanuel menyertai mereka. Berkati bayi yang ada dalam kandungan Bagita, Tuhan berikan kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan, sehingga pada waktunya dia akan melahirkan dengan baik seorang anak yang membawa kesukaan, kebahagiaan, kedamaian, dan juga ketentraman, juga untuk bagi banyak orang dia menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih, berkati ya Tuhan ibunya, berikan kekuatan kesehatan, oh Tuhan sampai pada waktunya Bagita bisa melahirkan dengan baik. Berkati ibu dari Mas Roli, orang tua dari Bagita yang ada di Jawa Barat, Tuhan selamatkan mereka, satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan, keluarga besar Lubis yang ada di Surabaya, bahkan di mana saja kami tahu, Tuhan sertai mereka. Berkati juga sahabat terkasih Pak Romli Haloman Lubis, Tuhan sertai dia juga dengan pekerjaan, Tuhan sembuhkan juga anaknya Karen dalam nama Yesus, sehingga dia boleh bertumbuh, berkembang, dia boleh mengalami, oh Tuhan Yesus, sesuatu terobosan, keajaiban, sehingga bisa bicara dengan lancar. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Kami berdoa juga untuk setiap saudara-saudara yang sudah hadir malam ini, untuk ya Tuhan Kohendi bersama dengan Ci Angel, mereka akan menikah ya Tuhan di bulan depan, bulan Maret. Tuhan sertai, Tuhan persiapkan persiapan lahir dan batin, dan mencukupi segala sesuatu. Tuhan buat semua lancar, semua boleh berjalan dengan baik, dimudahkan jalan-jalannya. Dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan mereka dalam roh dan kebenaran, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sudah bekerja di malam hari ini. Ini doa kami kepadamu, dan kami juga berdoa ya Tuhan, malam hari ini bagi orang tua mereka masing-masing, sehingga pada hari H, di mana acara ini akan dilangsungkan ya Tuhan, kedua orang tua dan keluarga besar boleh hadir, sehingga mereka boleh menyaksikan satu peristiwa yang penting, peristiwa yang sakral ini adalah peristiwa pemberkatan nikah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa mereka lebih dekat, Kohendi bersama Ci Angel, lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Berkati Amin. semua yang hadir juga malam hari ini, Ibu Marta, Tuhan pulihkan kesehatan Ibu Marta, Tuhan bilang sampai masa tua dan putih rambut, aku menggendong kamu, aku pegang engkau dengan tangan kanan, membawa kepada kemenangan. Tuhan berkata, aku sekali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan menjaga engkau, Bu Marta, seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Karena itu Tuhan tahu apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Tuhan sudah melihat hatimu, dia sudah mendengar doamu, dan percayalah tahun 2024 ini engkau akan lihat tahun-tahun kebaikan, tahun kemenangan, dan ini penting, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan di tahun 2024, bukan cuma Ibu Marta, tapi semua yang hadir malam hari ini juga. Oh Tuhan Yesus, sahabat-sahabat terkasih, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, anak-anak Yohan Cindy James, Tuhan mereka juga biarlah melihat kemuliaan Tuhan. Di tahun 2024 kami berkata, ada pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka, ada jalan-jalan buntu yang sedang terbuka, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja, sehingga setiap musuh yang menakutkan, yang mengintimidasi, sudah tidak akan berkuasa lagi, sudah berakhir semua penderitaan, semua kesedihan, kesukaran, kesulitan, segala hal yang terburuk. Kami berkata sudah berakhir. Tahun 2024 kami sambut, ini adalah tahun kemuliaan Tuhan, the glory of the Lord. Dan kami akan melihat keajaiban demi keajaiban terus terjadi sepanjang tahun 2024. Baik dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, pekerjaan. Semua mengalami kemujuran, semua mengalami kemudahan, semua mengalami kenaikan, semua mengalami peningkatan, semua mengalami terobosan-terobosan ajaib. Tidak ada yang kalah, semuanya berkemenangan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang tertunda, semua terlaksana. Tidak ada yang satu
semuanya bangkit, tidak ada yang terpuruk, semua akan mengalami berbagai macam keajaiban Tuhan, ada kelepasan, kebebasan dalam nama Yesus. Dan kami berkata hari ini juga Tuhan sudah menyatakan kemuliaan-Mu di tahun 2024 ini, sehingga semua orang yang melihat bahwa mereka tahu bahwa Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya, dan mereka berkata Tuhan telah menyertai engkau malam ini dan seterusnya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan juga mempermuliakan engkau. Jadilah sesuai dengan iman-Mu, terjadilah berkata malam hari ini, semua mengalami terobosan dalam keuangan, semua mengalami terobosan dalam ekonomi, semua mengalami terobosan dalam bisnis, semua mengalami terobosan di dalam pekerjaan karir. Tidak ada satupun yang dibiarkan Tuhan gagal, semuanya berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berpuji-pujilah nama-Mu, permuliakan mereka Tuhan, supaya mereka mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih, sembuhkan juga Pastor Cornelis Ismail yang sakit, Tuhan sembuhkan juga Ibu Joyce, saudara daripada Pak Bruri yang sakit, sembuhkan dia, sembuhkan Ibu Linda Effendi, pulihkan kesehatannya. Tanggal 3 anak-anakmu akan bertemu dalam Tuhan kebaktian, lawatan hadirat Roh Kudus, Tuhan persiapkan semuanya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Cuaca segalanya, keamanan semua boleh Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih damai sejahtera-Mu untuk Ibu Linda Effendi dan semua yang hadir, kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih, malam ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan juga sembuhkan Ibu Ong Kyo Kim, Tuhan juga sembuhkan ya Tuhan siapapun yang sakit malam ini. Kalau engkau ingat ada saudaramu yang sakit, doakan dia, karena Tuhan mau menyembuhkan dia saat ini juga. Doakan dia sebentar. Siapapun, apakah orang tuamu, apakah menantumu, apakah anakmu, apakah cucumu, doakan dia. Hari ini Tuhan sedang bekerja, mau menyembuhkan dia. Tuhan, Kau mendengarkan doa anak-anak-Mu. Terima kasih, percaya kuasa Tuhan sudah bekerja di malam hari ini. Dalam nama Yesus, terima mujizat, terima keajaiban, terima kemenangan, terima kesembuhan, terima pertolongan Tuhan, terima terobosan-terobosan ajaib terjadi. Haleluya, mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di malam hari ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, bagi semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Oke, saya minta nanti Ko Hendy bersama dengan calon istrinya nanti akan berbincang dengan saya sebentar ya. Silakan yang lain bisa left, dan saya ya sama-sama. Terima kasih Pak Lukas buat pelayanannya. Pak Roli, terima kasih ya. Pak Gita, Pak Frans Aki, Tuhan berkati ya semuanya. Oke, sampai kita ketemu. Salam buat Ibu ya, Mas Roli, untuk ibumu ya, buat istrimu Mbak Gita. Oke, Ko Hendy sama Ci Angel, tolong tunggu sebentar ya. Oke, kita ketemu, kita bincang-bincang ya. Oke, baik teman-teman yang lain silakan boleh left. Haleluya. Oke, terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati untuk ini ya, semua yang sudah ini. Oke. Baik, kita akan berbincang-bincang seputar untuk persiapan untuk pernikahan ya. Ko Hendy bersama dengan Ci Angel. Iya. Oke, ya baik. Saya rindu supaya ini adalah awal bulan ya, tanggal 1 kita akan mulai. Mungkin nanti kita akan persiapkan waktu ya untuk lebih enak. Mungkin nanti sebelum ibadah Zoom ya, atau mungkin biasa seperti tadi pasangan-pasangan seperti Mas Roli sama itu istrinya, mereka tahun lalu sudah menikah di gereja CLCC dan beberapa pasangan yang lain. Itu waktu yang ini siapkan waktu 1 jam ya dengan saya, kita ngomong-ngomong. Kalau pas kita tidak ketemu secara ini ya, offline ya, kita bisa ketemu secara online begini. Oke. Oke, baik Pak. Ya, jadi ya, bagaimana saya ingin tahu persiapan kalian sudah sampai di mana? Oh, persiapannya sekarang baru ini apa DP semuanya Pak, Pak Pendeta. Jadi tinggal pelunasan aja mungkin di akhir bulan Februari. Oh gitu ya? Iya. Oke, akhir bulan Februari semua sudah lunas ya? Iya betul Pak Pendeta. Oke. Baiklah. Ya. Jadi semuanya
itu untuk yang apa cincin apa segala macam sudah Oh, sudah, dipersiapkan, sudah sudah, ya? Oke. sudah. Kira-kira kalian pakai untuk nuansanya apa? Pakai Oh, untuk nuansanya pakai gaun sama pakai jas Oh gitu, iya, Pak. itu bagus. Memang ada yang dia kadang pakai ini Jawa ya, pakai kebaya Iya. gitu. Ada pernah Iya, itu. Tapi iya, rata-rata Pak. biasanya mereka pakai yang Iya, apa? Pak. Yang itu jas. Ya, itu Yang malah lebih iya, bagus ya. betul betul, Pak. Ya, puji Tuhan, semua sudah dipersiapkan ya. Sudah. Oke. Jadi nanti Ko Hendy sama Ci Angel Baik, nanti kita akan ketemu nanti untuk ini ya. Siapkan waktu baik, Pak. 1 jam dengan saya ya. Mungkin jangan setelah ibadah Zoom, mungkin Oh, ibadah bisa Zoom ya, Pak. jangan setelah ibadah Zoom seperti malam ini. Mungkin lebih bagus kita jam-jam sekitar jam 10 gitu ya. Oh, Ambil waktu jam 10 malam ya, Pak. Setiap jam 10 malam. apa kemalaman itu? Oh, Enaknya jam 10 pagi. jam 10 pagi. Oh ya, baik, Pak. Baik, Pak. Bisa, Gitu bisa, ya, Pak. bisa ya. Oke, dan Bisa, saya bisa, harap Pak. nanti kalian pakai headset ya supaya Iya, kalian bisa lebih jelas. berbicara, saya bisa ya lebih Betul, betul. jelas ya. Jadi Baik, suara baik, Pak. saya tidak sampai kemana-mana, suara kalian juga tidak sampai di mana-mana ya. Baik. Ya, Iya, Pak. gimana orang tua kalian sehat? Pak, sehat, puji Tuhan. Ya, Sehat. gimana pekerjaanmu hari ini? Hari ini baru pulang dari Madiun, Pak. Tadi, Pak. Oh Baru gitu. pulang dari Madiun. Biasa Iya, ke tadi pulang. Madiun sendiri apa dengan ada teman? Oh, enggak sendiri, Pak. Oh Sendiri. sendiri, ya, Iya. ya. Kok ini ya yang nyetir sendiri berarti? Iya, nyetir sendiri. Lagi berangkat itu waktu hari Senin. Berarti tadi baru pulang, jadi cuma 4 hari lah, Pak. Oh Di gitu. Iya, di Madiunnya. Ya, ya. Jadi Iya. untuk ini ya langganan-langganan di sana ya. Iya. Jadi ya, Ya. kebetulan ada kerjaan yang harus dibereskan di wilayah Madiun gitu, Pak. Oh Jadi saya gitu. mau ke sana. Ya, jadi areanya area Jawa Timur ini ya. Gimana, Pak? Pegang area Jawa Timur. Oh iya, Jawa Timur. Jadi Ya. area kadang nanti saya ke Kediri, kadang ke Malang gitu, Pak. Oh gitu. Ya, nanti Ya. kalau ke Kediri kapan kontak kami ya. Iya, baik, Pak. Pasti nanti saya hubungi Bapak untuk kalau ke wilayah Kediri. Iya, iya. Ya, puji Tuhan lah. Jadi biasa kalau dari Surabaya ke Jawa Timur semua kebanyakan Iya, lewat tol ya. Biar lebih iya, hemat bisa, waktu. Pak. Betul. Jadi Ya. nanti keluarnya saya biasa di daerah Kertosono. Jombang, kalau enggak yang uh, apa selain Jombang belah sananya lagi, Pak. Pintu Kertosono. tol. Kertosono. Iya, iya betul. Kertosono, Pak, betul. Iya. Ya, ya. Puji Tuhan ya. Ya, gimana Ci Angel? Pekerjaannya lancar? Iya, Pak. Puji Tuhan lancar. Baru pulang dari Bali itu. Bali ya? Sudah tiba kemarin ya? Tanggal 31, Pak. Oke. Gimana lancar di sana di Bali? Lancar, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke. Ada keluarga di Bali? Enggak ada kerjaan, Pak. Oh, gitu. Ya. Iya. Ya. Puji Tuhan lah. Ya, doakan terus ya supaya semua semakin dibuat Tuhan bertambah-tambah ya. Oke. Amin, puji Tuhan. Ya. Ya, nanti tanggal 3 ya, nanti kita akan ketemu untuk tatap muka di Pondok Chandra Indah ya. Jadi Ya. kalau Ci Angel rumahnya di Sutorejo ya, Sutorejo ya. Ya, Berarti betul. lewat Mer ya. Iya. Nanti sama-sama Ko Hendy ya. Iya, betul. Ya, oke, biar bisa ketemu dengan teman-teman semua di sana. Jadi kita menjadi satu keluarga Allah ya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke, nanti Amin. besok mungkin kalian punya dokumen-dokumen sudah siapkah yang tentang yang kapan waktu saya kasih tahu? Oh ya, sudah. Sudah ya. Nah, kalau Sudah. memang sudah siap, nanti yang ada itu dokumen nanti tolong dibawa ke acara tanggal 3 ya. Oh Nanti iya, biar, baik. Itu ada fotokopi saja ya, Pak Pendeta ya? ya, enggak apa-apa fotokopi. Oh, ya. Lalu kemudian kalian punya foto Ya. berdua ya. Tapi Ya. nanti foto satu-satu dulu, ukuran 3x4 ya. Oh ya. 4, Ci Angel sendiri, Ko Hendy sendiri ya.
Jadi Iya. pakai latar belakangnya, backgroundnya pakai warna merah atau biru. Kebanyakan mereka pakai warna biru. Kenapa warna merah atau biru? Karena nanti kalau di fotokopi itu bisa terang. Maksudnya tidak gelap gitu loh. Kalau background warna kuning nanti itu waktu di fotokopi jadi gelap. Wajah orangnya tidak kelihatan. Tidak kelihatan dengan Oh, baik. Iya. iya. Berarti warna Makanya biru ya, Master ya? ya Backgroundnya warna biru ya, atau warna merah? biru saja, biru atau Biru. merah. Tapi kebanyakan mereka lebih memilih biru, ya. Karena Oh iya, biru baik. itu dia lebih kelihatannya lebih sejuk, segar, gitu ya. Ya. Ya, lebih bagus biru Kurang saja. 3 kali lipat sendiri-sendiri ya, Master Ya, ya? sendiri-sendiri. Nanti kalian foto berdua juga. Nanti bilang aja di studio ini foto untuk menikah, ya. Oh iya, baik. Jadi jangan lupa untuk yang surat N1234 itu dari ini ya, dari desa ya, yang Oh, kalian mau menikah. Jadi itu memang itu lampirkan itu ya, akte ya. kelahiran sudah ada ya. Kemudian Oh, apa itu itu? sampai N4 itu yang RT RW kecamatan itu ya, Master ya? Ya, bilang aja di kelurahan saya mau menikah, minta surat N1234. Oh iya, iya Nah, Master, ya, baik. jadi seperti itu. Jadi kalian masih punya waktu kok. Jadi besok yang ada dibawa dulu gitu ya. Nanti kalau Baik, misalnya Master. surat N1234 nanti bisa dilengkapi untuk kita bertemu berikutnya atau kalian bisa kirim lewat via pos begitu ya. Sambil Ya. menunggu Kohendi juga nanti urus apa surat N1234 karena KTP-nya KTP sana ya. KTP Bandung ya. Betul, betul Pak Pendeta, betul Oh Pak John. iya, ya karena sudah ini beda provinsi kan. Jadi Betul, betul. ini yang Beda provinsi. Cianjel di Provinsi Jawa Timur, sementara Kohendi kan di Jawa Barat ya. Betul, Jadi betul. nanti minta surat ini pindah nikah ya ke Dispenduk yang Jawa Barat. Nanti ditujukan kepada Dispenduk yang di Jawa Timur dalam hal ini kan di Surabaya kan. Iya. Karena Oh, Jawa Timur itu kan ada yang ini kan sendiri, iya, ada yang Surabaya sendiri gitu. Nah ini kan iya. kalian minta ke Dispenduk yang Di Surabaya, di ya Jawa Surabaya. Timur. Ya, jadi Jadi gitu. Pak, kalau saya udah dapat surat N1 sampai N4, saya nggak usah lapor di Spenduk Jawa Barat gitu. Maksudnya gitu, Pak Pendeta. Gini, itu diminta saja supaya ini jangan sampai nanti kalian mengalami kesulitan gitu ya. Nanti jangan sampai karena ini kan tempat acara berlangsung kan di Jawa Timur toh. Jangan sampai nanti ditanya dari pihak Jawa Timur mana ini surat pindah nikah gitu. Oh, baik-baik Pak. Ah, Ini saya ah. pakai handphonenya Angel karena yang saya kehabisan baterai Pak. Oh oke. Baik. Ya. Jadi bisa diulang kalau misalkan saya sudah dapat N1 sampai N4, langsung gimana lagi Pak? Langkah berikutnya Pak Pendeta. Langkah berikutnya itu kemana ini ke Dispenduknya yang Jawa Barat. Iya, Misalnya nih kalau ini ada saudaramu yang di Jawa Barat, iya. atau mungkin ini kamu kenal orang Jawa Barat yang mungkin Oh, teman baikmu, bisa minta iya. tolong dia urus gitu. Oh, Nanti gitu. gitu. Tapi kalau memang mereka minta untuk kamu datang untuk Iya, tanda tangan apa kan itu kan butuh iya. tanda tangan toh, enggak apa-apa Betul, kamu ke betul. sana gitu. Iya, baik Pak, baik. Supaya ini mempermudah gitu. Artinya jangan sampai jadi Ya, ibarat kita ini sediakan payung sebelum hujan toh. betul, betul. Gitu. Nah, Baik, Pak karena John. kami kan sudah punya banyak ya catatan, pengalaman dalam menikahkan pasangan yang Ya, ada yang satu provinsi, ada yang beda iya, provinsi, ada yang beda iya, negara. Jadi baik. kami Iya, sudah tahu itu kan, makanya kami iya. kasih tahu di Oh, iya, awal-awal supaya biar iya, kalian punya iya. persiapan untuk Baik. mengatur waktu mengurusnya, toh. Iya, betul, Pak Juga Pendeta. kan Betul, Pak John. untuk kebaikan kalian gitu ya. Nanti Betul. untuk yang tolong bantu saya untuk remind ya, Ya, untuk saya buatkan nanti surat pernyataan menikah iya, dari Angel dan iya, dari Kohendi ya. iya. Jadi nanti masing-masing nanti akan tanda tangan di atas meterai 10.000. Demikian Baik, juga kedua orang tua ya. Nanti baik. dari gereja CLCC akan buatkan itu. Tolong bantu saya untuk ingatkan supaya nanti saya bisa kirim Iya, lewat email kalian. Nanti kalian bisa ini ya
untuk apa sih namanya tuh, untuk bisa isi ya. Ya, Bisa isi baik. itu, lalu sekalian tanda tangan gitu. Ya, Nanti kalau baik. sudah selesai diisi tanda tangan, nanti bisa dikirim via pos ya ke tempat kami gitu. Ya, Nah, boleh. jadi itu perlu data-data Ya, administrasinya. ya. Nanti Supaya saya kalau sudah data-data lengkap, mungkin saya nanti kirimnya via JNE juga bisa ya, Pak Pendeta. bisa. Ya, itu kan dokumen toh supaya semua itu dia punya data terarsipkan di Baik, dalam gereja gitu ya, karena bagaimanapun itu kan merupakan ada wilayah hukum sendiri-sendiri kan. betul, betul, Nah, Pak John. kalau zaman dulu orang menikah itu mereka menikah dulu catatan sipil baru kemudian menikah Iya, gereja. Nah, iya, sekarang ini iya. peraturannya sudah diganti yang Baik. dibalik. Jadi sekarang pernikahan gereja dulu baru catatan Iya dulu. sipil gitu. Oh, Iya. iya. Karena kan memang mereka mungkin buat begitu supaya mengantisipasi kan. Jadi mereka ingin tahu ini dia ini Iya, menikah gereja ini apakah memang dia ini sudah Kristen atau belum ya kan? betul, Seperti betul, itu. betul, Jadi Pak. ada pasangan-pasangan yang dari Muslim, yang Ya, tadinya KTP-nya itu Islam, ya ya, akhirnya mereka setelah dibaptis, ya, mereka kemudian menikah di gereja, kan dari gereja mengeluarkan surat atau surat baptis betul. yang menunjukkan bahwa dia sudah menjadi Kristen ya. Lalu dinikahkan secara Kristen di gereja, dia dapat surat juga kan, dan Ya, menunjukkan bahwa dia sudah menikah secara Kristiani. Maka dari catatan sipil, mereka langsung bisa mengeluarkan surat catatan sipil gitu. baik, baik, Nah, seperti itu. Nah, baik. jadi kurang lebihnya begitu. Kalau Ya, sekiranya ada hal-hal yang nanti mau ditanyakan, silakan ya bisa konsul ke baik, kami. Nanti baik, bisa baik, lewat ini pertemuan Zoom ini ya. Nanti saya baik. berbicara dengan kalian berdua dari hati ke hati ya. Jadi juga untuk teristimewa untuk masalah-masalah ini ya, untuk hal-hal yang sangat mendasar sekali ya di dalam Baik, baik, membangun sebuah rumah tangga yang bahagia itu ya. Oke, nanti kita tentunya bertolak dari firman Tuhan ya, karena itu adalah barometer, itu ya, adalah dasar daripada iman kekristenan kita ya. Jadi kita pakai itu sebagai dasar untuk membangun sebuah pernikahan yang berbahagia ya, gitu ya Ko Hendy. baik, Pak John. Oke, bolehkah saya rindu sekali Ko Hendy akan berdoa ya untuk apa yang sudah kita bicarakan malam ini, dan nanti besok ya kita akan ketemu ya Ya, supaya ya, kita bisa lebih intens gitu ya. baik, Pak John. Ya, silakan Ko Hendy bisa berdoa ya. Berdoa, berdoa, ya, Ya, berdoa ucap syukur baik, kita sudah bertemu syukur ya. hari ini, dan nanti persiapan besok juga kita akan bertemu, kita akan ngomong-ngomong ya dari Baik, hati Pak. ke hati ya untuk masuk lebih dalam lagi ya. Oke, silakan Iya, Ko Hendy bisa berdoa dulu. dalam hati Pak John atau diucapkan? Ya, di dalam ucapan itu malah lebih Oh, bagus supaya ya, kita baik, baik. bisa ini mendengarkan, menikmati ya. Ya, Ya, baik. silakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga, Ya, dengan ini Andi mengucap syukur dan banyak berterima kasih atas segala berkat anugerah yang telah Tuhan berikan kepada Handi, ya, kepada calon pasangan Handi, ya, Angel, dan ya, kepada Yesus. pendeta John dan rekan-rekan semuanya. Dan Ya, Handi memohon agar Handi dan Angel diberkati dalam untuk melaksanakan pernikahan di bulan Maret, 16 Maret, ya. agar diperlancar dan Amin. diberikan kesehatan Amin. semuanya dalam